Pacarku. Setelah aku berkonsultasi di klinik pria selama 8 tahun. Dia hamil anak orang lain. Ming Xuan, jangan pergi. Jiang Lanyu. Para pelayan sudah mulai merayakannya untukmu. Selamat ya. Tuan Jiang. Han Zhaohui ini. Hebat sekali ya. Ming Xuan. Ming Xuan, aku mohon padamu. Dengarkan penjelasanku. Hari itu aku mabuk. Aku salah mengenalimu sebagai dirimu. Aku tidak sengaja. Benar-benar tidak. Aku akan menggugurkan anak ini segera. Janji tidak akan menemui dia lagi. Jangan tinggalkan aku. Sudah. Dia adalah wanita yang kucintai selama 8 tahun. Lagi pula, dia juga tidak sengaja. Jiang Lanyu, ini adalah yang pertama kali. Aku akan memberikanmu 3 kesempatan. Ingat. Tinggal 3 kali. Setelah 3 kali, antara kita tidak ada hubungan lagi. Semua indikator normal, kan? Ming Xuan. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu bilang kamu pergi keluar kota untuk mengembangkan bisnis? Dan pergi selama setengah tahun. Ming Xuan. Maaf, setelah kakek tahu tentang kehamilanku. Dia mengancam dengan hidupnya. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa bersembunyi di villa di pinggiran kota. Ming Xuan, percayalah padaku. Setelah melahirkan, aku akan menyerahkannya kepada kakek. Tidak akan memengaruhi hidup kita sama. Percayalah padaku kali ini, Jiang Lanyu. Ini kedua kalinya. Demi anak ini, aku memberimu kesempatan kedua. Ingat. Kamu hanya punya 1 kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Aku akan benar-benar menghilang dari duniamu. Hei Tuan Jiang, tolong aku. Hao Hui. Hao Hui, di mana? Jangan sakiti dia. Aku mohon. Berapapun uang yang kalian mau, aku bayar. Halo. Hao Hui. Ming Xuan, tolong aku. Tolong tukar Zhao Hui kembali. Apa yang kamu bilang? Zhao Hui itu penakut. Dia belum pernah mengalami ini, takut dia nggak kuat. Pergi tukar dia, Ming Xuan, agar dia bisa kembali selamat. Aku akan segera pergi menyelam. Aku janji dengan segala yang aku punya, Ming Xuan. Tanpa disadari. Dia sudah jadi lebih penting di hatimu daripada aku. Kalau aku nggak pergi, gimana? Ming Xuan, hamil anak Zhao Hui. Anak tidak bisa lahir tanpa ayah. Tenang saja. Aku janji menyelamatkanmu. Jiang Lanyu menepati kata-kata. Kalau aku tidak kembali, bagaimana Ming Xuan? Ini soal nyawa, bisa tidak kamu lebih pengertian? Tolong aku Jiang Zong. Hao Hui, bagaimana keadaan? Jiang Zong memang selalu tepat waktu. Uangnya mana? Uang. Ini uangnya, ambil. Ming Xuan. Sepanjang hidupku tidak akan. Izinkan orang menyakitimu. Sungguh lucu. Sungguh lucu. Ketiga kalinya. Jiang Lanyu. Ini terakhir kalinya. Aku sudah bilang, setelah 3 kali, kita berhenti di sini. Mulai sekarang, hidup atau mati, kita takkan bertemu lagi. Ming Xuan, kamu akhirnya sadar. Mungkin dia pada akhirnya peduli padaku. Zhao Hui bisa tenang. Kamu nggak tahu dia merasa bersalah, mengira ini karena dia sehingga kamu diculik. Akhir-akhir ini tidak bisa makan. Merasa bersalah. Hal yang seharusnya dia sesali, mungkin bukan cuma satu ini saja. Mendekati nyonya rumah, membuatmu hamil. Bukannya kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan ini lagi? Aku sudah jelaskan berulang kali, alasan aku menyimpan anak ini adalah karena kakek mengancam bunuh diri. Zhao Hui ingin bertemu langsung untuk meminta maaf.
Sebenarnya aku yang menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika tahu. Jadi aku... Takut aku pergi? Jiang Lanyue, terpikirkah kalau penjahatnya tidak memilih menenggelamkan diri? Melainkan menggunakan pisau? Mungkin aku sudah mati sejak lama. Sekarang semuanya sudah selesai. Kenapa kamu masih ngotot soal ini? Semua salahku, semua kesalahan adalah salahku. Aku tidak seharusnya saat Direktur Jiang mabuk. Mengantarkan sup penawar mabuk padanya. Aku bahkan lebih tidak seharusnya saat Direktur Jiang memelukku. Aku tidak mendorongnya pergi. Semua salahku. Kalau mau memukul atau memarahi, lakukan padaku. Jangan salahkan Direktur Jiang. Berdirilah. Lantainya dingin. Pak Jiang, aku pengen makan. Kacang panggang dari toko timur kota. Tunggu, aku segera cari orang membelinya. Begitulah yang dia maksud tentang takut aku pergi. Anda sudah melihatnya sendiri. Pak Jiang sekarang begitu baik padaku. Hanya saja, itu karena dia lagi hamil anakku. Di hatinya, dia cuma ada Anda. Saya tahu. Saya tidak pantas tinggal di... Jiang Lanyu sudah pergi. Tidak perlu lagi berpura-pura. Dulu, Jiang Lanyu bayar miliar supaya kamu pergi. Tapi kamu lebih pilih jadi pelayan hanya untuk tetap tinggal. Sekarang malah pakai trik supaya dia hamil anakmu. Kamu itu orang macam apa? Saya sangat tahu jelas. Anda ini. Salah paham saya, kan? Kekasih yang busuk. Seperti apel busuk. Aku tidak akan menggigit lagi. Wajahnya yang memerah saat aku menyatakan cinta. Tangis bahagianya saat aku melamar di Bali. Begitu banyak momen manis. Cabut semua foto ini. Semua. Jangan sisakan satu pun. Aku dulu berpikir, seumur hidup ini, aku akan menua bersama Jiang Lanyue. Tapi siapa sangka, pria yang tampak biasa, dengan mudah mematahkan semua janji yang dia buat. Jiang Lanyu. Mulai sekarang kita jalani jalan masing-masing. Ming Xuan, Fashion Week. Dan setelan beludru merahmu, jam tangan Richard Mille, mari pergi seperti tahun sebelumnya. Bagaimana? Apakah ini dianggap sebagai kompensasi? Gunakan ini. Untuk mengisi jurang di hatimu? Ya, tidak apa-apa. Sebelum benar-benar pergi ke pekan mode untuk terakhir kalinya. Aku sudah lama menunggu pertunjukan musim semi dan musim panas ini. Anggap saja sebagai cara untuk mengakhiri diriku yang dulu, diriku yang pernah memiliki harapan padanya. Ming Xuan, apa kamu masih marah padaku? Besok pagi ada penerbangan. Aku pergi beres-beres barang dulu. Oke. Ming Xuan, foto-foto di dinding itu. Kenapa semua sudah hilang? Belum selesai urus. Sudah lama. Aku mau pasang yang baru. Oke, kita bisa ambil lebih banyak foto. Ming Xuan Zhao Hui datang. Penasaran dengan segalanya, beri dia tempat di tengah. Kamu duduk di sini. Pertunjukan musim semi dan Sudah lama aku tunggu. ada desainer favoritku. Kalau tidak, aku tidak mungkin duduk bersama kalian. Wah. Pak Jiang, ini gaun pengantinnya, indah sekali. Suka? Saka. Tapi sepertinya seumur hidupku ini, aku takut nggak ada kesempatan lihat pengantinku pakai gaun pengantin secantik ini. Kamu suka yang mana?
Setelah lahiran, aku akan pakai buat kamu. Kita foto prewedding. Serious, Pak Jiang? Tapi aku kan nggak punya pengantin. Pak Jiang jadi pengantin semalam untukmu. Masa cuma temani foto prewedding aja nggak bisa? Ming Xuan, kamu. Hati-hati, Pak Jiang. Hao Hui. Sekurla kamu tidak apa-apa. Hao Hui. Kamu berdarah. Cepat panggil ambulans, cepat. Bahkan satu pandangan pun tidak kamu sisakan untukku. Keluarga Han Zhao Hui, pasien luka parah di punggung, Butuh transfusi darah 600. ban darah kekurangan darah golongan RH negatif. Apakah ada? Saya. Apa? Ming Xuan, kamu punya golongan darah RH negatif. Cepat selamatkan Zhao Hui. Kamu tahu aku anemia. Aku tahu, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Zhao Hui terluka menyelamatkanku. Jangan seegois ini. Dulu, karena anemiaku terlalu parah. Dia menghabiskan uang untuk membangun sebuah rumah sakit pribadi, dengan satu tim medis lengkap yang siap sedia 24 jam untukku. Tapi sekarang dia cuma lihat kekasih barunya. Mana mungkin dia masih ingat mantan yang anemia. Ming Xuan. Kenapa kepala terluka? Maaf, Ming Xuan. Aku tadi terlalu panik. Aku panggil dokter sekarang, biar diperiksa total dan lukamu dirawat. Iya, kamu cuma peduli dia. Mana sempat ingat lukaku di kepala. Dan hati nggak bergunaku ini. Siapa kilo agak Ji Mingsu? Dok, kenapa? Anemianya makin parah? Bukan cuma anemia, kenapa dia donor darah? Tahu kondisi jantungnya? Keluarga Han Zhao Hui ada di sini? Apa yang terjadi? Sudah dipindahkan ke Ichu, terus memanggil Tuan Jiang. Emosinya Zhao Hui, aku di sini. Tuan Ji, Anda menderita anemia berat. Jantung menunjukkan tanda gagal jantung. Donor darah berbahaya. Kapan saja bisa? Tuan Ji. Bersambung, BR, Bersambung. Tuan Ji, Anda sadar bagaimana perasaan? Syukurlah. Ini berbahaya. Anemia dan fungsi jantung lemah, mendonorkan darah memperburuk keadaan. Ini langsung memicu serangan akut gagal jantung Anda kali ini. Kami menyelamatkan Anda selama 5 jam dan menarik Anda dari ambang kematian. Kali ini Anda harus istirahat total di tempat tidur. Jangan sampai ada rangsangan. Jika emosi Anda bergejolak atau tubuh Anda kelelahan seperti ini, kapan saja bisa mengancam nyawa Anda. Mengerti? Mengancam nyawa? Sekarang masih ada yang peduli apakah aku hidup atau mati? Dokter, saya mau pulang. Tuan Ji, lebih baik dirawat di rumah sakit untuk pengawasan guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Saya akan memperhatikan. Terima kasih, dokter. Ji Mingxuan, kamu benar-benar orang bodoh total. Cincin yang konyol ini. Menyimpannya untuk apa lagi? Maukah kamu menikah denganku?
Aku bersedia. Jiang Lanyue, kita selesai sampai di sini. Sewa seluruh lantai, hanya dokter dan perawat yang boleh masuk untuk memastikan Zhao Hui beristirahat. Baik, Pak Jiang. Ayo minum air. Pak Jong. Mulut saya pahit sekali. Saya ingin minum cola. Oke, tunggu sebentar. Saya akan membelikan sekarang. Kenapa Anda datang ke sini? Tenang saja, saya tidak akan menyakiti Anda. Saya benar-benar meremehkan Anda. Lompatanmu cukup cepat. Bisa dibilang kamu sudah merebut jalan menuju kekayaan besar. Aku tidak setampan dirimu. Tidak sepintar dirimu atau berlatar sebagus kamu. Aku sangat sadar itu. Sekarang Tuan Jiang memperlakukanku sebaik ini. Hanya karena anak yang dikandungannya adalah milikku. Menurutmu, mempertaruhkan segalanya dan berjuang? Kapan sih bisa hidup enak? Tunggu waktunya tiba. Hidup anak ini, kalau Pak Jiang ingat hubungan masa lalu denganmu, dia mungkin biarkan anak tinggal tapi buang ayahnya. Aku harus balik kampung. Menjaga beberapa petak tanah rusak buat sisa hidupku. Dunia ini memang gak adil buat orang miskin. Tapi dibandingkan kamu, aku cuma dapat satu hal lebih. Tubuh yang cukup bisa diandalkan. Aku benar-benar cukup iri padamu. Berjuang setidaknya masih ada jalan keluar. Tapi aku, di mana jalan keluarku? Ambil ini. Ini surat pernyataan putus hubungan. Berikan padanya, dia tidak akan menandatanganinya. Kamu bisa membiarkan dia menandatangani tanpa menyadarinya. Terima kasih atas pengertianmu. Aku bukan untuk memenuhi keinginan kalian. Aku hanya memenuhi keinginanku sendiri. Kalau suatu hari nanti, aku melakukan sesuatu yang mengecewakanmu, aku harap kamu bisa memaafkanku. Han Zhaohui, urus dirimu baik-baik. Ji Mingxuan. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Jiang Lanyue, kamu gila. Bawa pergi. Mingxuan. Bawa Zhao Hui kemana? Han Zhaohui. Bukankah dia sedang di rumah sakit untuk pemulihan? Aku mana tahu dia kemana. Aku tanya perawat dan cek kamera pengawas. Hari ini, hanya kamu yang masuk ke ruang inap Zhao Hui. Setelah kamu pergi, dia menghilang. Masih berani bilang bukan kamu? Bukan aku nggak tahu. Berapa kali aku harus bilang begitu? Masih keras kepala ya? Apa yang kalian mau lakukan?
Jiang Lanyue, apa yang kamu lakukan terhadap... Ayahku punya penyakit jantung. Kau bisa membunuhnya. Aku tidak tahu di mana Han Zhaohui. Berapa kali harus kukatakan agar kau percaya? Baik, sangat baik. Ji Mingxuan, ingat ini baik-baik. Kalau hari ini orang tuamu terjadi sesuatu, semuanya karena keras kepalamu. Bawa pergi. Ayah Mingxuan, Jiang Lanyue. kau gila. Kau gila. Lepaskan orang tuaku. Mingxuan. Mingxuan kadang temperamennya buruk. Menantu, perhatikan lebih ya. Tenang saja, aku pasti lebih peduli padanya daripada Anda. Cintai dia. Ayah. Sudah, jangan nangis lagi. Menemukan Zhao Hui di ruang jenazah rumah sakit. Penjaga pintu melihat sendiri. Kamu memanfaatkan saat dia tertidur untuk memasukkannya ke dalam lemari pendingin. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Ini semua salahku. Mingxuan, minta maaf ke Zhao Hui. Jika dia memaafkanmu, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Di mana ayah ibuku? Mereka baik-baik saja. Berterima kasihlah pada Zhao Hui. Tubuhnya kuat, bertahan lama di dalam lemari es. Terjadi sesuatu padanya. Tak bisa jamin apa yang akan terjadi pada orang tuamu. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak akan minta maaf. Kamu, Sudahlah, Tuan Jiang. Kalau Tuan ingin menghukumku, itu memang seharusnya. Kenapa aku masih berharap dia meminta maaf padaku? Semua ini salahku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membuatmu hamil. Aku pergi. Aku pergi sekarang juga. Zhao Hui, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu tahu tidak, beberapa jam kamu menghilang ini, aku hampir gila. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak izinkan kamu pergi dari pandanganku, walau sedetik pun. Polisi, saya mau melapor. Ada yang sengaja melukai orang. Jiang Lanyu, kamu gila. Mingxuan, orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Aku akan bilang ke polisi, kamu hanya hilaf, cuma ditahan 72 jam. Anggap saja ini sebagai permintaan maafmu kepada Zhao Hui. Kalau suatu hari nanti, Aku melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Kumohon maafkan aku. jadi ternyata tunggu aku di sini. Ternyata tunggu di sini ya. Han Zhaohui. Kamu ingin cari kehangatan dari tulang belulang orang lain? Cara yang bagus. Kamu benar-benar punya cara yang hebat. Bersambung. Jiang Lanyue. Kamu tahu aku baru saja mendonorkan 600 cc darah ditambah seharian tidak minum setetes air pun. Sekarang aku lemas dan seluruh tubuhku sakit. Dada terasa nyeri. Kenapa aku dibawa masuk ke sini? Aku dijebak. Aku berbeda dengan kalian. Berani membantah? Serondia. Ajari anak muda dari timur ini aturan di sini. Gak perlu pikir panjang, pasti sekarang Han Zhaohui lagi senang banget karena pakai cara licik ini. Jiang Lanyue gak akan pernah menyangka. Pelajaran santai 72 jamnya akan mendorongku ke ambang kematian sejati.
Jiang Lanyue, kamu puas sekarang? Menggunakan tangan polisi untuk bantu Han Xiaohui yang kamu cintai. Menyingkirkan aku, penghalang yang mengganggu ini. Gagal jantung parah, detak jantung di bawah 40, siapkan suntikan dan defibrilator. Cepat. 30. Maximum 100. Denyut jantungnya sudah pulih. Tekanan darahnya naik lagi, sudah lepas dari bahaya. Pindahkan KE-ICU untuk pemantauan. Hao Hui. Aku tiba-tiba gelisah. Apa sesuatu terjadi pada Ming? Tuan Jiang, jangan takutkan aku. Kalau khawatir, aku bisa telepon polisi sekarang. Ke kantor polisi. Segera jemput dia. Halo, Aku datang untuk menjemput penahanan 72 jam Jiming Xuan. Pagi ini sudah pergi. Tidak ada di sini. Apa? Apa maksudnya sudah pergi? Dia kemana? Tidak tahu, kata menajukan dia sudah di Baskan pagi ini. Pak, mungkin ada yang bayar agar dia dilepaskan. PAK, Dia mungkin bersembunyi. Kalau sudah berpikir, dia pasti kembali. Bisa jadi dia sedang jalan-jalan di toko sekarang. Salahku selama ini, aku terlalu memanjakannya. Makanya dia berani memukulmu, memasukkanmu ke... Tapi tetap tak mau mengakui kesalahannya. Ming Xuan, sampai kapan keras kepala? Kembali ke hotel. Kamu hampir membunuh Zhao Hui. Cepat kembali, aku anggap kejadian ini tak pernah terjadi. Ming Xuan, ayahmu terkena serangan jantung dan telah meninggal dunia. Ibu. Apakah Jiang Lanyue? Apakah dia yang menyebabkan kematian ayah? Orang-orang mereka sudah membebaskan kami. Tapi mereka menerima sebuah telepon. Kami dikurung lagi di dalam truk pendingin. Bersama daging beku semalaman penuh. Ayahnya. Tolong. Ayahmu di ambulans sudah tidak ada lagi. Ming Xian. Mama. Bagaimana Mama nanti menghadapi keluarga Jiang? Bagaimana Mama menghadapi Lan Yu? Ibu. Tenang, Bu. Akan cari tahu siapa. Yang menelepon waktu itu. Aku pasti akan menemukan pelaku yang membunuh ayah. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kemana Ming Xuan? Akhir-akhir ini aku terlalu mengabaikannya. Ming Xuan, dengarkan aku. Lan Yu. Ini kakek, Zhao Hui dan anak-anak semua baik, kan? Cicitku nggak rewel, kan? Kakek, bisa jangan bertanya begitu. Kalau ada apa-apa. Kalau aku melahirkan, aku kasih tahu Anda duluan. Jadi jangan telepon lagi, ya? Aku hanya peduli cucu keluarga kita. Apa itu salah? Zhao Hui kan penyelamat keluarga Jiang. Kakek, jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Aku, Jiang Lanyue, setelah aku melahirkan anak, aku akan mengirim Han Zhao Hui pergi. Selama masa ini, aku sangat mengecewakan Ming Xuan. Kamu itu. Mengusir Jiming Xuan masih belum cukup. Dia masih hanya memikirkan dia. Harus segera membuat dia tanda tangan surat pemutusan hubungan. NAK. Semua yang ayah lakukan ini, semua demi kamu. Kamu harus bantu doakan ayah. Semoga semuanya lancar.
Pak Jiang, perkiraan waktu kelahiran Anda sudah dekat. Saya sudah buat daftar kebutuhan untuk persalinan. Tolong tanda tangani supaya saya bisa minta sekretaris membelinya. Sudahlah, apapun yang perlu dibeli, tak perlu minta tanda tangan saya. Gunakan saja kartu hitam itu sesuka hati. Terima kasih, Pak Jiang. Mingxuan, kenapa teleponmu nggak aktif? Pesan juga nggak dibalas. Aku khawatir banget meski kamu marah sama aku, nggak seharusnya sampai ngilang kayak gitu. HP dicuri, dan aku juga nggak bawa uang tunai. Tapi kamu tetap harus kasih kabar ke aku. Kamu tahu nggak aku udah cemas setengah mati? Maaf. Udah bikin kamu khawatir. Bodoh, kita suami istri. Tidak perlu minta maaf. Ini salahku belakangan ini. Aku kurang perhatian sama perasaanmu. Sebentar lagi aku melahirkan. Lusa kita pulang ke negara asal untuk persiapan. Sudah cari dokter, setelah masa nifas selesai, aku fokus nemenin kamu. Kita pergi ke Swiss untuk melihat cahaya kutub. Hanya kita berdua saja. Apakah Chuanan Zhao-Viada? Dia memesan kotak, topi, sepatu, tas, dan ini struknya. Silakan tanda terima. Dia menghabiskan 10 juta di tempat kalian. Biasanya gugup masuk restoran mahal, tak disangka keluar langsung 10 juta. Memang benar, hidup mewah itu bisa cepat terbiasa. Aku ingin dia beli oleh-oleh buat keluarganya. Mingxuan, aku akan beli hadiah peringatan kita. Tunggu sebentar, bagaimana tidak menyangka. Dia ternyata masih ingat hari ini adalah hari jadi kita. Ingatan yang terlambat ini hanya membuatku merasa sangat ironis. Tuan Jiang. Aku juga punya hadiah untuk Anda. Di dalam kotak hadiah itu pasti berisi dokumen pemutusan hubungan yang sudah ditandatangani oleh Jiang Lanyu. Sungguh ironi besar, hari jadi ke-8 kita ternyata menjadi hari perpisahan. Mingxuan, apa yang diberikan Zhao Hui untukmu? Buka, biar aku lihat juga. Karena itu dibeli untukku. Aku belum melihatnya, mungkin nanti. Baru aku akan lihat. Tapi, Aduh, Pak Jiang, punggung saya sakit sekali. Hui, ada apa? Punggungmu meradang ya? Hari ini kita pulang saja. Pastikan tempat duduk Zhao Hui nyaman. Atur suhu kabin 25. Siapkan makanan ringan dan tidak berminyak. Tidak apa-apa. Mingxuan. Pak Jiang suami yang perhatian. Aku istrimu, Mingxuan. Kata-katamu membuatku sedih. Telapak tanganmu tetap hangat seperti biasa, tapi aku tak lagi merasakan kehangatan, hanya dingin menusuk tulang. Jadi, apakah aku harus memberimu penghargaan kesetiaannya? Aku. Sekretaris akan mengatur semuanya supaya kamu bisa kembali ke negara dengan nyaman. Aku ada beberapa urusan untuk dibereskan. Bawahan Zhao Hui pulang dulu. Kalau tidak, lukanya bisa sembuh nanti. Maksudmu, kamu tidak pulang bersama kami? Aku harus membantu ibuku membawa barang, butuh 2 hari. Setelah selesai, aku akan kembali. Tapi, Pak Zhang. Telepon dari Tuan Besar. Halo, kakek. saya akan membawa Zhao Hui. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan dia dalam masalah. Di mana Mingxuan? Biarkan Anda dan saya pulang dulu. Oh, Dia pulang 2 hari lagi. Jangan khawatir. merasa Mingxuan berubah. Tapi tidak tahu apa yang berubah. Tuan Jiang. Ayo kita cepat pulang. Bukankah kakek sedang mendesak kita? Kakek bukan panggilan bisa kamu gunakan. Han Jiahui. Harus selalu ingat identitasmu. Tuan Jiang.
Itu tadi hanya salah ucapanku. Saya tahu. Tuan Tua Jiang. Hanya saja, dia hanya menyukai benihku. Setelah Anda melahirkan anak itu, saya akan kembali ke desa. Pegang saja harapan itu. Lanjutkan hidup seperti biasa. Aku juga nggak menyuruhmu pergi. Keberadaanmu pasti bikin dia nggak nyaman. Nanti, aku akan beli villa atas namamu. Anggap saja sebagai ucapan atas kontribusimu untuk keluarga Jiang. Han Zhao Hui, sebelum Ming Xuan pergi, benar-benar nggak ada yang lihat apa di kamarnya? Nggak ada. Pak Jiang. Saya ini. Pergi. Lihat di tempat Pak Ji. Ada yang perlu dibantu rapihin nggak? Kirim 1 miliar ke Pak Ji. Bilang, pakai aja kalau bunganya hilang. Adalah Chuanzhang. Kamu. Bu. Aku pulang terlambat. Pak, dia, ayah. Nak, bangunlah. Ibu rindu sekali sama kamu. Aku sudah pulang. Aku lihat ayah dulu ya. Ayah. Ini aku, Ming Xuan. Ini salahku. Aku seharusnya mendengarkanmu. Ini karena aku anak yang tak berbakti. Ayah. Aku tidak akan bodoh lagi. Aku mendapatkan kembali milikku. Aku akan membawa ayah dan ibu pergi dari sini. Iya. Keluarga Shen. Musuh bebuyutan keluarga Jiang. Sekarang kepala keluarganya adalah Shen Zi. Tidak ada yang lebih ingin melihat keluarga Jiang runtuh daripada dia. Halo. Siapa ini? Ji Mingxuan. Ternyata benar kamu. Ji Mingxuan. Shen Zi. Kamu punya waktu malam ini? Katakan saja, ada keperluan apa dengan Jenggen? Mau bernostalgia ya? Halo, siapa ini? Ji Mingxuan. Sekretaris Lee. Tolong bantu aku pilih sedekah yang tidak terlihat terlalu formal. Juga tidak akan membuat dia merah. Aku tidak menghargai pakaian ini. Baik Tuan Shen. Shen Zi. Bantu aku menghancurkan Jiang Lanyue. Hancurkan pacar. Yang sudah kamu cintai Cinta mendalam. Yang untuk pria jahat itu. Orang tua dimasukkan ke ruang pembeku, ayahku mati kedinginan. Perempuan yang membuatku masuk penjara, hampir membunuhku. Pantas bicara cinta? Aku menandatangani surat pemutusan dengan Jiang Lanyue. 28 hari lagi. Akan otomatis berlaku. Kim Ming Xian. 8 tahun berlalu. Hidupmu benar-benar luar biasa. Kamu yakin sekarang? Kamu sedang sadar? Aku sangat sadar sekarang. Dan aku sadar betul aku ingin membuat Jiang Lanyue hancur dan kehilangan segalanya. Aku Shen Zigi. Tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Kim Ming Xian. Kamu mau tukar apa denganku? Yang pertama. Hancurkan keluarga Jiang. Keluarga Shen bisa mendapatkan pangsa pasar. Menguasai segalanya. Kedua. Aku ingat saat aku di Inggris belajar. Pernah membantumu. Lepaskan. Tolong. Lepaskan dia. Bebaskan dia. Baiklah. Bawa uangnya ke sini. Bawa uangnya, aku akan lepaskan dia. Cuma segini? Bisa lari nggak? Pak. Aku hitung sampai 3. Lari bareng-bareng. 3.
Baru saja bahaya, kamu masih bercanda? Tidak keluar sendirian tengah malam. Ini di luar negeri, berbahaya. Lalu kamu sendiri, sudah larut malam. Kenapa kamu keluar sendirian? Untuk jadi desainer busana hebat, aku harus bekerja lebih keras. Aku laki-laki, kamu perempuan. Aku pergi dulu. Namaku Shenji. Angin Selatan tahu niatku. Siapa namamu? Aku bermarga Ji. Namanya apa? Hei. Sebenarnya siapa namamu? Setuju. Lanjut. Hahaha. Zhao Hui ya. Kamu adalah salah Pahlawan besar keluarga Jiang. Ada 3 miliar di kartu ini. Ani. Untukmu. Pegang baik-baik. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih Tuan Tua Jiang. Akhirnya aku melahirkan. Jangan khawatir, keluarga Jiang, Kamu dan ayahmu. Terima kasih, Tuan Jiang. HMPH. Keluarga Jiang tidak akan merugikanmu. Lalu kau? Yang aku mau adalah semuanya. 3 miliar, itu bukan apa-apa. Yang aku mau adalah seluruh keluarga Jiang. Untungnya bayi itu kini ada perawat dan penjaga di rumah sakit. Aku harus menelepon Ming Xuan. Cepat kasih tahu dia bayinya lahir. Begini, tidak ada lagi yang menghalangi kita. Halo. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Ming Xuan. Aku sudah melahirkan. Kakek sangat senang. Kedepannya tidak ada yang memaksa kita punya anak. Begitu mendarat beri kabar. Aku akan kirim orang untuk jemput kamu pulang. Bu Jiang, surat Anda, tanda tangan. Masuklah. Terima kasih. Bu Jiang. Anaknya menangis, dihibur pun tetap tidak cepat ke sini. Aku akan segera ke sana. Bu Jiang. Lahatlah, sayang. Begitu melihatmu, langsung berhenti menangis. Betapa lucunya bayi ini. Seperti Anda. Saya minta sekretaris cari villa di pinggiran kota. Setelah keluar dari, pindahlah ke sana. Tuan Jiang. Ming Xuan akan segera pulang. Tinggal di rumah ini tidak nyaman. Aku ingin menikmati dunia dengan Ming Xuan. Uangnya tidak akan kurang untukmu. Aku tidak mau uang. Tuan Jiang, aku hanya ingin tinggal di dekat kamu dan anakmu, meskipun hanya melihat dari jauh. Han Zhao Hui. Saat hamil, sudah bilang, jangan punya pikiran lain. Kalau tetap bersikeras, aku akan pastikan kamu tak bisa melihat anak, juga tidak bisa bertemu denganku. Aku mengerti. Pak Jiang, jadi, Bolehkah kita ambil foto bersama? anggap saja. Jadi kinengan sedikit untukku. Baiklah. Masih belum ada jejak Ming Xuan? Pergilah ke meja informasi, tanyakan jumlah penerbangan hari ini. Carilah cara untuk mendapatkan daftar penumpang. Satu baru lahir, satu mati sia-sia. Karena kamu sangat ingin aku melihatnya. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Ini pertama dan terakhir kalinya aku menanggapi provokasimu. Selamat, keinginanmu terkabul. Aku di posisi ini berkat bantuanmu. Sekarang aku dan anak ini paling dekat dengan Tuan Jiang. Tuan Jiang sangat menyukai anak ini. Ia memberinya nama, Zhongwang, yang berarti harapan semua orang.
Han Zhaohui, kamu luar biasa. Dari desa, tanpa pendidikan, gelar, atau latar belakang. Kamu masih bisa masuk ke keluarga. Sebagai yang sudah mengalaminya, aku akan memberimu saran. Keluarga kaya bagaikan samudera dalam. Apa yang tampak di matamu sebagai baju sutra dan makanan mewah hanyalah. Saya sedih meja makan orang lain. Kamu bisa kapan saja jatuh ke bentuk asalmu. Itu tak perlu kamu pikirkan. Untuk hal yang sudah terjadi, tolong tabahkan hati Anda. Apa artinya tabah? Itu perintah, telepon misterius memindahkan orang tuaku kembali ke ruang pendingin. Jangan-jangan itu telepon dari Han Zhaohui? Mingxian. Kenapa kamu tidak nyaman? Telepon itu mungkin bukan dari Jiang Lanyue. Itu Han Zhaohui. Dia yang menyebabkan kematian ayahku. Aku akan menyelidikinya. Jangan khawatir. Jangan sampai sakit. Cepat sedikit. Duduk dulu, nggak apa-apa kok. Terima kasih, Shen Zi, sudah memberikan tempat tinggal ini. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu harus gimana. Tenang saja. Kamu hanya perlu menjaga kesehatanmu. Permainan balas dendam ini baru saja dimulai. Nama Tuan Ji ada di daftar penerbangan 2 hari lalu, dia pulang lebih awal dari Anda. Apa? Kenapa dia tidak langsung pulang ke rumah? Sebelum pulang, sikap Ming Xuan terhadapku selalu dingin. Waktu itu aku fokus urusan Han Zhaohui, jadi nggak perhatiin. Tapi sekarang kelihatan ada sesuatu yang terjadi. Sekretaris Liu, cek kantor polisi terkait Tuan Ji dan laporkan ke aku. Baik, Pak Zhang. Bersambung. Sudah diselidiki tentang telepon itu. Panggilan itu pakai ponsel cadangan Jiang Lanyue. Lokasinya di jalan ke rumah sakit untuk jenguk Han Zhaohui. Waktunya pas banget, sesuai sama saat orang tuamu dimasukkan lagi ke ruang pembekuan. Ternyata benar, memang kamu. Han Zhaohui. Dan ini. Masukkan orang tua Ji Ming Xuan ke ruang pendingin, pagi besok baru keluarkan. Itu perintah Tuan Jiang, dia suruh kita lepaskan. Itu perintah Tuan Jiang. Ji Ming Tuan hampir membunuh orang penting bagi Tuan Jiang. Tuan Jiang bahkan ingin membunuh orang tuanya. Kalau mau nangis, nangis saja. Aku ada di sini kok. Tenang saja, aku pasti bantu kamu pastikan mereka mendapatkan hukuman pantas. Tapi ada hal yang lebih menarik. Tebak di mana Han Zhaohui habiskan uang 1 juta itu? Di kasino, di rentenir bawah tanah. Dan lagi. Dia malah menghidupi 2 model muda yang dia kenal. Anak desa yang polos. Tapi, bakat akting dan nafsunya cocok untuk keluarga besar seperti Jiang. Sekarang giliran hadiah besar dariku. Apa yang paling dipedulikan Jiang Lanyue? Bisnis keluarga Jiang. Dan posisi tertingginya, hasil perjuangan beberapa generasi. Semua hancur di tangannya. Dia pasti akan hidup lebih buruk dari kematian. Sudah mendaftarkan perusahaan cangkang di Wall Street. Universal Capital saat ini punya nilai pasar 5 miliar dolar di atas kertas. Perusahaan menawarkan kontrak besar ke industri, order jangka panjang dengan harga fantastis dan hampir tidak masuk akal. Standar teknisnya sangat ketat. Tanggal pengiriman singkat, marin keuntungannya besar hingga menarik perhatian. Jiang Lanyue pasti akan mendengar soal ini. Dan dengan kepribadiannya, dia tidak akan membiarkan daging empuk ini jatuh ke mulut orang lain. Terutama dari mulutku, Shen.
dan aku akan memastikan dia tahu. Keluarga Shen berusaha memenangkan tender ini, dan Jiang Lanyue akan melakukan apa saja untuk merebut kontrak ini, membuktikan bahwa dia masih lebih unggul dariku, dan mempertahankan posisinya yang hampir goyah. Sekaligus, mencoba menarik kembali hati yang telah menjauh darimu. Kamu harus masuk permainan ini sendiri. Aku tahu betul bahwa dunia bisnis itu seperti medan perang. Kamu akan terlibat dalam masalah ini? Risiko terbesar jika Jiang Lanyue tidak terpancing, tapi yakin denganmu sebagai mantan suami. Dan Han Shaohui sebagai pacar barunya, pertunjukan menarik di depan mata. Akal sehatnya sudah hampir habis. Tak disangka hal pertama yang kamu pedulikan adalah aku. Petualangan jadi layak. Apa yang perlu aku lakukan? Berperan sebagai suami patah hati yang melampiaskan kesedihan dengan minum, sambil menunjukkan kelemahan. Di hadapan mantan istri yang juga musuh bebuyutan. Seorang pria amnesia yang butuh dukungan. Aku paham rencanamu. Memanfaatkan rasa posesif dan iri hati Jiang Lanyue. Tapi bagiku, ini cuma seperti akting natural, jadi tidak sulit. Zi, besok pemakaman ayahku. Bisakah kamu membantu mengusung peti matinya? Aku anak tunggal. Orang yang membantu mengangkat peti mati adalah Jiang Lanyue dan aku, tapi sekarang dia selamanya kehilangan kesempatan itu. Baiklah. Aku akan membantumu. Kenapa Ming Xuan 3 hari di sini tapi belum pulang? Bahkan satu telepon pun tak dia berikan. Dinding foto ini benar-benar hanya ingin diisi dengan foto baru? Ada kabar tentang Ming Xuan? Tuan Ji dipukuli tahanan di kantor polisi, menyebabkan gagal jantung, pingsan, dan dilarikan ke rumah sakit. Aku sudah meminta memeriksa catatan rumah sakit. Memang benar dia direhabilitasi semalaman untuk keluar dari bahaya. Kenapa bisa gagal jantung? Orang baik-baik bisa begitu? Apa karena transfusi darah? Tebakan Anda benar. Tuan Ji mengalami gagal jantung karena terlalu banyak transfusi darah yang membebani jantungnya. Kok bisa seperti ini? Kapan Ming Xuan mulai gagal jantung? Kenapa aku tidak tahu? Sudah dapat laporan rekam medis Tuan Ji. Tertuli. Saat penyakit itu pertama muncul, ini yang cuanan. Setengah jam setelah donor darah. Siapa Ji Ming Xuan? Anemianya semakin parah? Anemia? Mengapa diizinkan donor darah? Apa tahu soal kondisi? Apakah ada keluarga Han Shaohui di sini? Jangan-jangan Ming Xuan, dia terkena gagal jantung mendonor darah untuk Han Shaohui? Ada satu hal lagi yang menurut saya perlu saya sampaikan kepada Direktur Jiang. Hal Tuan Han terkunci di lemari pendingin mungkin tak terkait Tuan Ji. Dari CCTV rumah sakit, saya melihat Tuan Ji pergi. Saat itu, Tuan Han di ruang perawatan. Jadi, siapa memasukkan Shaohui? Tidak mungkin dia masuk sendiri ke lemari pendingin, kan? Anda harus langsung bertanya kepada Tuan Han tentang hal ini. Tanyakan tentang orang yang memfitnah Ming Xuan hari itu. Berapapun biayanya, cari tahu kebenarannya untukku. Ayahnya. Ayah. Anda tenanglah pergi. Aku akan menjaga ibu dengan baik. Gadis ini bukan Jiang Lanyue, begitulah keluarga kaya. Gayanya benar-benar luar biasa. Enggak. Malah bawa pria brengsek ke rumah dan punya anak dengannya. Saya dengan Jiang Lanyue bersama karena cinta. Tidak pernah tergiur dengan kekayaan keluarganya. Deskripsi ringan dari kalian? Hanyalah masa lalu yang menyakitkan bagi saya. Ayo pergi. Tuan Jiang, lihat cepat. Nak kecil. Dia bisa senyum, loh. Hari itu siapa memasukkanmu ke dalam freezer? Kamu melihat Ming Xuan dengan mata. Pak Jiang. Hal ini, saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak. Saat itu saya pingsan. Ketika saya sadar, sudah ada di dalam freezer. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu berani bohong, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Pak Jiang. Aku benar-benar tidak tahu. Sayang. Ayah sama ibu cuma bercanda kok. Semoga bukan kamu. Ming Xuan hilang. Aku juga terlalu terburu-buru.
Jaga kesehatanmu dan anakmu baik. Besok aku akan datang menjengukmu lagi. Kamu di depan mataku sekarang sangat berbeda dengan dirimu yang dulu berlari penuh semangat di jalanan London. Benar-benar berbeda. Zhang Lanyu. Kamu begitu tidak tahu cara menghargai. Kalau budget jengkon selek Memanfaatkan kelemahanmu. Percepat langkahnya. Pastikan Zhang Lanyu hancur nama dan reputasinya. Shenzi. Bukan aku tak merasakan niat tulusmu. Tapi untuk sekarang, aku belum bisa membuka hati menerima siapapun. Halo, ada apa? Presiden Jiang, ada yang melihat Pak Ji di pemakaman pinggiran kota. Pemakaman? Coba selidiki itu upacara pemakaman siapa? Singkirkan semua bunga-bunga itu. Anak bisa bersin mencium baunya. Juga yang ini semua, singkirkan. Kalau anak saya jatuh bagaimana? Pindahkan ranjang bayinya ke kamar utama. Dan, APA lagi Semua kasur usang di rumah ini, buang aja semuanya. Cepat. Han Zhaohui, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa menyuruhmu memindahkan barang ke kamar utama? Siapa memintamu membuat dinding foto? Pak Jiang bilang rumah baru ada formalin. Biar anak-anak tinggal di sini aku. Ini bukan rumahmu. Kalau aku lihat foto ini lagi ada di tempat yang bukan miliknya, aku akan bakar. Bawa barangmu, pindah segera. Jangan ngel di sini lagi, Ming Xuan bakal marah kalau balik. Pak Jiang. Dia tidak akan kembali. Kamu tidak bisa menerima aku dan anakku? Kamu ngomong apa? Ming Xuan lagi ngambek sama aku. Beberapa hari lagi pasti kembali. Zhang Lanyu. Dia tidak akan kembali. Dia sudah menandatangani surat pemutusan hubungan. Beberapa hari lagi akan berlaku. Ji Mingxian. Dia tidak akan pernah kembali. Aku tidak pernah menandatangani itu. Aku yang memberikannya padamu. Kamu pikir itu adalah daftar Jadi kamu menandatanganinya. Aku juga sudah lama menyelesaikannya. Surat pemutusan hubungan sudah diberikan ke Tuan. Dia juga sudah tanda tangan. Zhang Lanyu. Kalian sudah selesai. Bajingan. Berani-beraninya kamu merencanakan ini padaku. Kekek. Sudah setuju membiarkan menikah dengan anakku. Adalah satu-satunya penerus keluarga Jiang di masa depan. Karena Tuan Jiang sudah memberiku janji. Aku tidak mau bersabar lagi. Sudah cukup setahun penuh merendahkan diri, menahan diri. Aku muak. Ji Mingxian. Dia tidak akan kembali lagi. Tuan Jiang tidak akan mengizinkannya masuk rumah. Kamu pikir karena kakek memintaku menikah, meninggalkan Ming Xuan untukmu? Perasaanku untuk Ming Xuan sudah bukan dengan beberapa kata dia. Kamu yang membuat ayahnya mati. Dia tidak akan memaafkanmu. Kamu bilang apa? Pak Zhang. Pemakaman yang dihadiri Tuan Ji adalah pemakaman ayahnya. Bagaimana dia meninggal? Sepertinya karena terkejut hingga terkena serangan jantung, belum sempat dibawa ke rumah sakit, dia sudah meninggal. Kok bisa? Kenapa bisa seperti ini? Hari itu aku bilang nakut-nakutin mereka lalu lepaskan? Bisa terjadi begini. Tidak tahu, Tuan Jiang, hanya mengikuti perintah Anda. Ming Xuan ada di mana? Ada yang bilang, melihat punggung Pak Ji dengan seorang wanita. Pergi meninggalkan pemakaman. Setelah itu kemana, saya tidak tahu. Kenapa masih bengong?
Cari dia sampai dapat, walau harus gali tanah. Bagaimana kamu tahu soal ini? Saya cuma tebak saja. Tuan Musem. Lama sekali dia tidak pulang. Pasti ada hal penting terjadi. Sebenarnya jelaskan semua yang kau. Beritahu aku semuanya. Aku suruh orang membunuhmu. Bicara. Hentikan. Jauhi pernah berjaya untuk keluarga Jiang. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti, apakah aku sudah mati? Kakek. Ini urusan keluargaku. Jangan ikut campur. Han Xiaohui berani bicara sombong, bermimpi jadi suami Jiang Lanyue? Menurutku Han Xiaohui lebih baik daripada Ji Mingjuan. Menantu ini. Aku terima, kakek Anda. Kekek. Tenang saja. Masa depanku. Pak Jiang memberi keluarga Jiang beberapa anak laki-laki gemuk yang sehat. 3 obrolan angin. Shenzi, kamu bilang mencintai seseorang, kok bisa begini? Ming Xian Sinta tidak akan mati. Sinta hanya akan berpindah dari satu hati, mengungsi ke hati yang lain, atau membeku sepenuhnya menjadi benci. Delapan tahun sudah. Aku memberikan segalanya untuknya. Yang kudapat hanyalah keluarga hancur. Yang kudapat adalah dia ingin nyawaku demi pria lain. Kekasih yang busuk seperti apel busuk. Jika kau genggam tanpa dilepas, Kamu hanya akan membusuk bersama. Kim Ming Xian. Berhenti tepat waktu, baru bisa memulai kembali. tapi 8 tahun sudah. Tetap saja dia belum hamil. Itu salahku. Bertahun-tahun aku menderita, minum obat herbal, suntikan yang bikin sakit sampai pandangan menghitam. Juga terapi akupuntur. Semua hasil pemeriksaan normal. Aku benar-benar gak paham kenapa dia tetap gak bisa hamil. Ini bukan salahmu, Ji Mingxuan. Kamu manusia biasa. Kamu bersama dia karena cinta. Jiang Lanyue ada di hidupmu. Bukan alat untuk meneruskan keturunan. Tenang, aku akan membantu. Aku tidak suka Jiang Lanyue sejak lama. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berulang kali bersikap lunak. Shenzi, Apakah kamu suka padaku? Aku tidak pernah dengar Ming Xuan kenal Shenzi. Kenapa dia minum bersamanya? Itu aku juga tidak tahu. orang kita ambil fotonya? Langsung kirim lokasinya ke saya. Ayo, cepat pergi. Shenzi, kamu suka sama aku, kan? Gimana kamu tahu? Orang bilang, 2 orang yang saling suka akan saling memahami hati. Cari. Kamu juga suka aku. Coba tebak. Shenzi, berani-beraninya kamu ganggu pria aku. Aku kira siapa? Ternyata. Sang Raja Tinta Sejati Sedunia. Jiang Lanyue. Sebenarnya siapa yang gak bisa jaga? Keluarga kalian ada seseorang. Siapa itu Zhao Hui? Dia hanya Dia cuma ayah dari anakmu. Benar kan? kamu. Ming Xuan. Ikut pulang sama aku ya, oke? Pulang. Pulang ke rumah mana? Aku dengar Han Xiaohui sudah resmi diangkat. Mana masih ada tempat untukku? Ming Xuan. Itu kakek ingin mengakuinya, bukan aku. Hanya anak yang lahir darimu yang kuakui. Aku harap Direktur Jiang tidak menggangguku. Dan juga pacarku. Shenzi. Apa? Ming Xuan. Tuan Jiang. Pacar saya sudah bilang, jangan ganggu kencan kami. Sampai jumpa. Bagaimana aku bisa mendapatkan Ming Xuan kalau soal penampilan? Aku dan Shenzi setara. Kalau soal kekayaan, bisa dibilang seimbang. Xuan Zhang.
Dari Wall Street ada kabar pasti. Universal Capital melepaskan pesanan super senilai miliaran dolar. Keluarga Shen sudah sepenuhnya terlibat. Mereka sangat berambisi untuk mendapatkan. Memasuki Wall Street, keluarga Shen akan mendapatkan pesanan bernilai jutaan dolar. Kami keluarga Shen pasti menguasainya. Shen Zi, kamu saja mau bersaing denganku. Pesanan dan orang. Kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Segera alihkan semua dana dari grup. Hubungi bank. Jaminkan semua aset. Properti. Saham. Semua yang atas namaku. Apapun harganya. Harus mendapatkan pesanan dari Huan Yu. Pak Zhang, pikirkan baik-baik. Kalau pesanan dibatalkan atau mereka melanggar perjanjian. Aliran dana akan terputus dan Jiang Group akan. Tidak ada kalau. Jiang Lanyue mendominasi dunia bisnis selama tidak mungkin aku tidak melihat trik murah. Hanya mau pakai pesanan ini untuk sekaligus mencoba menggoda Ming. Aku akan membuatnya tahu pemenang sebenarnya. Selama kita dapatkan pesanan ini. Keluarga Shen selamanya diinjak kaki kita. Seumur hidup tak bisa bangkit. Saat itu tiba. Ming Xuan akan melihat siapa yang bisa diandalkan. Dia pasti akan kembali. Pak Zhang. Akan saya urus sekarang juga. Ming Xuan. Tunggu aku menang dalam pertarungan ini. Kamu pasti akan kembali. Pasti. Nona. Nona, kami sudah tutup. Perlu saya panggilkan mobil untuk Anda? Ming Xuan. Jangan tinggalkan aku lagi. Tentang Han Xiaohui, itu salahku. Aku melihat jelas siapa dia sebenarnya. Aku tidak akan pernah bertemu dia dan anak itu lagi, Ming Xuan. Han Xiaohui. Kenapa kamu? Aku sangat mencintaimu. Kenapa tidak pernah melihat itu? Kenapa memikirkan orang yang sudah pergi? Han Xiaohui. Waktu itu kamu memanfaatkan aku mabuk untuk naik ke Kamu berpura-pura cinta murni apa? Tuan Jiang. Bukankah kamu bilang, kamu ada rasa untukku? Aku akan mencintaimu. Lebih dari Ji Ming Xuan. Tidak. Akan ada banyak anak-anak. Kumohon, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Kamu. Kamu dan dia. Ada dendam membunuh ayahnya. Kalian tidak bisa kembali lagi. Kenapa tidak bisa melihat ke depan saja? Aku jelaskan semuanya ke Ming Xuan. Dia akan memaafkanku. Mengenai kamu. Jangan harap bisa masuk ke pintu keluarga Jiang meskipun mati. Tuan Jiang. Saya sudah Hari itu seseorang memakai telepon Anda menelepon saudara. memberi perintah mengurung orang di dalam ruang pendingin. Siapa itu? Han Xiaohui. Saya sudah tahu kamu tidak rela saya pergi. Ayo pergi. Aku ajak kamu jalan-jalan. Aku mau cuci muka dulu. Aku ganti dulu. Ganti baju. Nggak perlu. Kamu pakai tetap keren. Ayo jalan. Aku bakal buktikan pada kalian. Aku segera jadi tuan kalian. Langgit. Ini, di mana ini? Mau kabur? Kamu suka mengurung orang di ruang beku? Akan membuatmu merasakannya. Masukkan dia ke dalam. Jangan biarkan dia keluar. Tidak. Janggon. Pak Jiang. Aku mohon padamu. Kumohon. Demi anak, kumohon. Ampuni aku, kumohon. Saat diam-diam menyuruh mengurung orang tua Ming Xuan di pembeku. Seharusnya tahu, ini akan terjadi. Aku pasti membuatmu bayar lebih dari itu.
Jangan. Ming Xuan. Ming Xuan, itu Han Zhaohui, orang jahat ini. Sudah mengurung dia di ruang Aku sudah membalaskan dendammu, lihatlah. Jiang Lanyu. Yang membunuh ayahku hanyalah Han Zhaohui? Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Kamu lebih tahu daripada aku, kan? Ming Xuan. Maafkan aku. Ini salahku. Aku memang ceroboh. Aku tidak menjaga dia dengan baik. Aku bersedia mengganti apapun maumu, aku akan lakukan. Bahkan jika kamu ingin aku berlutut memohon. Tolong, jangan tinggalkan aku. Berikan aku satu kesempatan. Kamu pernah bilang akan mencintaiku seumur hidup. Cincin yang dulu melambangkan kesetiaan dan cinta itu sudah tidak tahu jatuh ke selokan mana. Seumur hidup. Jiang Lanyu. Kamu pernah menganggapku sebagai harta, tapi kemudian membuangku seperti sampah. Janji. Kamu tidak layak. Orang yang seharusnya dikunci di ruang dingin bukanlah Han Zhaohui, tapi kamu. Itu hatimu yang tertutup. Diterlena hingga akhirnya menjadi dingin. Ming Xuan. Jiang Lanyu. Sudah siapkan 2 hadiah besar untukmu, terima ya. Yang pertama, akan segera tiba. Tidak. Bos Jiang, ada yang buruk terjadi. Kita sudah ditipu. Apa? Ditipu? Jelaskan dengan Huan Yu Capital itu perusahaan kosong. Uang muka mereka kirimkan. Transfer yang dapat ditarik kapan saja. dalam 72 jam. Barusan saja, semua transfernya ditarik kembali. Apa? Ditarik? Jadi, barang Pesanan dibatalkan. Semua barang kita ditahan di bea cukai. Biaya penyimpanan harian dan denda keterlambatan sudah sangat besar. barusan saja. Ban memberitahu properti, aset, saham, dan dana kita yang dijaminkan sudah dibekukan, segera masuk tahap lelang dan likuidasi. Tahap lelang dan likuidasi sudah di depan. Pak Zhang, pemasok dan mitra kerja mendengar berita itu, semuanya berkerumun di depan perusahaan kita. Kita ajukan kebangkrutan saja, Pak Jiang. Pak Zhang. Naonya Jiang Lanyu. Sesuai dengan Semua aset yang dijaminkan telah resmi dibekukan. Ini surat pemberitahuan. Silakan tanda tangan penerimaan. Di mana Jiang Lanyu? Dit Manadia. Zhang Lanyu. Uang pembayaran barang kami mana? Puluhan juta untuk bahan baku mana? Ariini, Kalotidak Gelascan, Jean Conquéluard Dari Pintuini. Dan uang proyek, perusahaan Jiang akan bangkrut, bagaimana dengan uang kerja keras? Bayar uangnya. Shen Ziyi. Ji Ming Xuan. Kalian berdua. Benar-benar Kejam. Shen Ziyi. Jadi ini hadiah besarmu? Pergi. Keluar semua dari sini. Keluarga Jiang. Hancur sudah. Mau uang? Pergi minta ke pengadilan. Lanju. Grup Jiang, yang pernah berjaya di dunia bisnis Shanghai, mengalami kegagalan investasi besar hingga kehabisan dana. Hari ini mengajukan perlindungan kebangkrutan ke pengadilan. Pemimpin mereka, Nona Jiang Lanyu. Karena keputusan salah, menyebabkan kerugian besar. Mungkin akan menghadapi tuntutan dari para direktur. Jiang Lanyu. Kamu benar-benar membuat seluruh grup Jiang bangkrut. Hasil kerja keras beberapa generasi. Kamu nekat demi seorang pria. Direktur Jiang. Dari kantor polisi. Penyelidikan tentang Han Zhaohui sudah ada hasilnya. Bicara. Pada malam dia menghilang. Rekaman CCTV di kamar mayat menunjukkan dia pergi sendiri saat penjaga lengah. Diam-diam masuk ke lemari pendingin jenazah yang kosong. Sama sekali, bukan Tuan Ji yang memasukkan dia ke sana. Penjaga pintu menerima uang dari Han Zhaohui dan memberikan kesaksian palsu. Hilangnya lemari pendingin. Tuduhan terhadap Ming Xuan.
Laporan polisi saya buat karena marah. Ternyata ini jebakan yang dirancang oleh Han Xiaohui. Demi jebakan ini, saya bahkan dengan tangan sendiri mengirim Ming Xuan ke penjara yang seperti neraka. Dan juga, Masalah Chuan Chua di sana. Mendengar Jiang bangkrut. Dan wajah asli Han Xiaohui. Panik dan marah. Barusan meninggal di rumah sakit. Kakek. Saat ini, aku kehilangan segalanya. Kekayaan, kedudukan, kakek, dan juga orang yang pernah sangat mencintaiku, Ji Ming Xuan. Ini karena kebodohanku, kekeras kepalaanku, dan toleransiku terhadap Han Xiaohui. Hukuman. Ini semua adalah hukuman bagiku. hari ini mengajukan perlindungan kebangkrutan ke pengadilan. Pemimpin utamanya, Nyonya Zhang Lanyu. Keputusan salah menyebabkan kerugian besar. Mungkin menghadapi gugatan Dewan Direksi. Keluarga Jiang, TN Jiang tua, mendengar berita ini. Meninggal dunia. Balas dendam besar telah tuntas. Sekarang, gimana Enggak sepuas yang dibayangkan. Cuma merasa sangat lelah. Seperti habis berperang kehabisan nyawa. Jiang Lanyu membawa ini sendiri. Tuan tua Jiang tidak layak mati. Bisnis itu seperti medan perang. Hidup mati tanggung sendiri. Batang terakhir dijatuhkan Han Xiaohui. Bukan kamu. Dan juga bukan aku. Berikutnya. Apa rencanamu? Han Xiaohui sekarang seperti anjing kehilangan rumah. Tapi dia masih memegang kartu anak. Anak itu tidak bersalah. Tapi Han Xiaohui, kamu harus membayar untuk perbuatanmu sendiri. Telepon di ruang pembekuan juga menjebakku. Buktinya sudah jelas. Tenang, dia tidak akan bisa kabur. Polisi sudah menangkapnya untuk diinterogasi. Cari. Ji Ming Xuan, harga kamu janji padaku? Sudah dipertimbangkan? Harga yang dia maksud mungkin bukan uang atau kerjasama, tapi perasaan. Atau mungkin masa depan. Tuan Ji Ming Xuan. Paket Anda. Ini adalah. Saya sekalian periksa nilai dan portofolio karya Anda dulu. Terlupakan bertahan-tahan. Sayang sekali. Kim Ming Xian. Jangan lupa. Kamu adalah orang yang demi impian. Ji Ming Xuan yang bekerja keras di malam hari di jalanan London. Aku teringat betapa sulitnya belajar di London. Teringat kecintaan terhadap desain. Teringat pada mimpi-mimpi yang hancur. Oleh keluarga Jiang dan kehidupan pernikahan. Shen Zhi. Terima kasih. Rumah di London. Sangat mahal, loh. Apartemenku. Masih ada 1 kamar kosong. Nona Jiang Lanyue, paket Anda, tolong tanda tangan. Ternyata dari awal sampai akhir, aku dipermainkan oleh seorang penipu yang menyamar dengan cermat. Aku mengundang serigala masuk rumah. Demi orang seperti ini. Kehilangan cinta sejati menghancurkan usaha keluarga. Bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematian kakek dan ayah mertua. Han Xiaohui, kamu orang jahat. Dasar penipu kamu. Pak Zhang. Kim Ming Xian. Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah pagi itu di London, membiarkanmu pergi.
Berapa kali dalam mimpi, aku mengejarmu. Lalu, tidak pernah melepaskanmu lagi. Aku sudah menunggumu 8 tahun, melihatmu terluka. Kali ini, bagaimana mungkin aku tega melepaskanmu lagi? Ziyi. Aku mengerti. Apa yang ada di pikiranmu? Tapi aku harus pergi. Untuk menemukan kembali Ji Mingxuan yang hilang demi orang lain. Pasangan yang rusak. Seperti apel yang busuk. Saya tidak akan menggigit lagi. Ingin menemukan diri yang utuh kembali. Hujan di London tak bisa menahan diriku yang dulu. Tapi angin saat ini tahu kemana saya akan pergi. Baiklah. Kejar anginmu. Tapi, desainer besar Ji, kalau nanti kamu sukses, jangan sampai meremehkan aku, si anak manja ini ya. Numpang makan minum saja. Jangan lupa sisakan tiket untuk barisan depan. Oke. Juga. Tempat terbaik disimpan buat kamu. NK. Sampai di sana, jaga dirimu baik-baik. Makan tepat waktu. Jangan terlalu lelah. Ibu menunggu kamu. Pulang setelah selesai belajar. Ibu. Aku mengerti. Aku akan melakukannya. Tunggu selesai belajar, akan kubawakan ke sana. Dendam ayah. Dosa Han Zhaohui. Semua sudah selesai. Mulai sekarang, kita hidup untuk diri kita sendiri. Bu, aku pergi dulu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Anak baik. Pergilah terbanglah. Mingxuan, Mingxuan, mau kemana kamu? Bisakah mulai lagi? Han Zhaohui, penipu, sekarang masuk penjara. Ayo kita mulai dari awal lagi. Jiang Lanyu, sangkar emas dan perakmu sudah runtuh. Cinta yang kamu bangun dengan kebohongan itu juga sudah lenyap menjadi abu. Aku pergi. Aku akan mengejar angin yang kukejar 8 tahun lalu. Aku bukan pengikut keluarga Jiang. Aku adalah Ji Mingxuan. Hanya Ji Mingxuan. Aku tahu aku salah, Mingxuan. Aku benar-benar buta, aku dibutakan oleh keserakahan. Menyesal, Mingxu. Sekarang aku sangat menyesal hingga keluarga Jiang juga tidak aku peduli. Uang dan semua harta itu tidak ada artinya. Aku mau kamu, Mingxuan. Mari mulai lagi dari hanya kita berdua. Kita pergi ke Swiss melihat cahaya aurora seperti yang pernah kita janjikan. Kumohon padamu. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan siapapun menghalang. Aku bersumpah dengan nyawaku, Mingxuan. Mulai dari awal lagi. Jiang Lanyue, apa kau ingin memulai kembali denganku? Nyawa ayahku terkubur di sini. Pilihanmu yang berulang kali. Seperti pisau yang menggores di sini. Kau ambil darahku demi pria itu. Rasa takut saat kau mengirimku ke kantor polisi. Semuanya ada di sini. Jiang Lanyue. Hati ini. Hati yang kau lukai hingga hancur lebur. Bagaimana bisa memulai lagi? Mingxuan. Mingxuan, Mingxuan, aku tahu aku bersalah. Pukul aku, maki aku. Hukumanmu, aku terima. Kau bisa mengurungku, biarkan aku mati, tapi kumohon. Jangan tinggalkan aku. Tanpa kamu, aku nggak bisa hidup. Mingxuan. Itu urusanmu. Jalanku, ada di depan. Di London. Di tempat tanpa kamu. Tidak. Tolong bantu bujuk Mingxuan, ya? Aku tahu aku nggak pantas, maafkan saya. Tahu saya bersalah, pantas dihukum. Tolong bantu saya bicara pada Mingxuan. Saya bersujud di depan Anda. Saya akan jadi budak Anda. Lanjutkan. Lanyue. Anak. Semua sudah terlambat. Lauji tidak akan kembali lagi. Hati Mingxuan juga sudah mati. Biarkan saja dia. Dan bebaskan dirimu sendiri. Bu. Aku pergi. Mingxuan. Jiang Lanyu.
Era Direktur Jiang Emu bersama cinta menyedihkanmu sudah berakhir. Dia telah menggibur masa lalu dan kamu selamanya di dalam kubur. Jaga dirimu baik-baik. Ming Xuan. Masak apa enak banget? Ayo. Enak nggak? Enak banget. Ayo coba lagi satu. Ayo pergi. Ming Xuan. Pak, mau minum apa, Pak? Air lemon. Pakai es, terima kasih. Nona, Anda mau minum apa? Seperti bapak di depan. Air lemon. Pakai es, terima kasih. Pak Shen. Kebetulan sekali. Tuan Ji, benar-benar kebetulan. Hujan di London tak menahanmu, aku mengejarmu ke awan. Angin selatan tahu isi hatiku. Bawakan naik ke langit biru. Segelas ini. Untuk kehidupan baru.